Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimahullah, izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Azam Al-Faqih dengan NIM terakhir 093, ingin menerangkan materi berasal dari kitab Matan At-Taghrib mengenai hudud. Hudud atau hukuman adalah suatu hal yang sering dipersepsikan sebagai suatu yang keras dan menakutkan. Padahal sejatinya dalam kitab Matan At-Taghrib karya Abu Syu'ja menegaskan bahwasanya hudud bukanlah sekedar hukuman fisik, melainkan konsep yang mengatur batas-batas moral dalam masyarakat. Para ulama menyebutkan pengertian hudud bahwasanya al-hudud hiyal uqubat al-muqaddarah syar'an li ma'sin makhsusah, yang artinya ialah hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat untuk sebagian bentuk maksiat tertentu. Artinya apa? Artinya adalah hudud bukan hukuman yang dapat berubah, tetapi hukuman yang telah memiliki ketetapan yang telah final sesuai yang Allah tetapkan. Mengenai hudud, ulama menegaskan sebuah kaidah yang sangat terkenal, yakni al-idra'ul hudud bisyubhat, yang artinya gugurkanlah hukuman hudud bila terdapat unsur syubhat. Syubhat yakni ialah keraguan. Maka jelas bahwasanya hudud berdiri di atas dua fondasi. Yang pertama adalah kejelasan terhadap kejahatan, dan yang kedua ialah ketatnya bukti. Tanpa kedua hal tersebut, hudud atau hukuman tidak boleh dijalankan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan hudud dengan fokus tema al-hududus sariqah atau hudud terhadap pencurian. Pencurian sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hak manusia atas harta, suatu pengambilan hak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tentang pencurian, Abu Syu'ja menjelaskan bahwa seorang pencuri tidak langsung dipotong tangannya hanya karena mencuri. Dalam kitab At-Taghrib disebutkan secara implisit bahwasanya tangan tidak dipotong kecuali setelah semua syarat terpenuhi. Syaratnya seperti mengambil barang curian mencapai hisab, diambil dari tempat penyimpanan, dilakukan dengan sengaja dan bukan karena terpaksa. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW mengenai kasus pencurian yang dilakukan oleh wanita dari suku terpandang, yakni Bani Makhzum. Kejadian tersebut terjadi setelah peristiwa Fatu Mekah, yang dimana mereka, Bani Makhzum, suku Makhzum, tidak terima jikalau wanita dari suku mereka mendapatkan hukuman, yakni hudud atau potong tangan, karena mereka merasa bahwasanya hukuman tersebut akan menjatuhkan martabat dan harga diri dari suku mereka. Oleh sebab itu, suku Makhzum, oleh karena itu, mereka akhirnya menghubungi sahabat, yakni Usamah bin Zaid radhiyallahu an, selaku sahabat Nabi, untuk jadikan perantara supaya keresahan mereka disampaikan kepada Nabi. Nah, ketika keringanan tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, seketika wajah Rasulullah berubah, yang artinya menunjukkan ketidaksenangan. Lalu setelahnya Nabi Rasulullah SAW menyampaikan pada khutbahnya dengan bacaan seperti, "Wahai manusia sekalian, sungguhnya orang yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila orang terpandang atau mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, tidak menghukum. Namun jika yang mencuri adalah orang-orang lemah atau rakyat biasa, mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendirilah yang akan memotong tangannya." Itulah yang dikatakan Nabi SAW, sekaligus menjadikan bukti bahwasanya Nabi begitu tegas dalam menegakkan keadilan dan peraturan-peraturan dalam Islam. Dan ada pun kisah pada masa sahabat Umar bin Khattab bin radhiyallahu an. Ia pernah melakukan pemotongan tangan kepada seorang pencuri pada masa pancaklik, dikarenakan kondisi masyarakat pada saat itu berada pada kondisi darurat.
Ini pun selaras dengan kaidah ad-daruratu tabihul mahdhura, yang artinya keadaan darurat menghapuskan larangan. Sikap para sahabat selalu konsisten dengan prinsip ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menolak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang yang mencuri karena seorang tersebut dalam keadaan kelaparan. Ketika seorang bertanya kepada Ali, "Ya Ali, mengapa hukum hudud tidak ditegakkan kepada pencuri tersebut?" Lantas sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjawab, "Bagaimana aku memotong tangan seorang yang lapar, sedangkan Allah memberi hak kepada orang miskin atas harta orang kaya?" Ini menunjukkan bahwa hudud bukan dilihat sebagai tebasan pedang, tetapi penjaga moral sosial agar tidak ada kezaliman. Jika kita mencermati keseluruhan konsep hudud sebagaimana dibahas dalam kitab At-Taqrib, Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan melihat pola besar bahwasanya hudud ditegakkan untuk melindungi dan digugurkan untuk mencegah kezaliman. Hukuman tidak diberikan kecuali bila kejahatan benar-benar nyata, pelaku sadar, tidak terpaksa, tidak dalam keadaan darurat, dan semua bukti terpenuhi. Sebaliknya, bila ada kelaparan, ketidakjelasan bukti, atau tobat sebelum penangkapan, maka hudud tidak diberlakukan. Pada akhirnya, konsep hudud adalah keseimbangan antara batas tegas dan kasih sayang. Hudud hadir bukan untuk membuat manusia takut pada syariat, tapi untuk membangun rasa aman, rasa adil, dan tanggung jawab sosial. Inilah yang sering tidak difahami, sehingga hudud sering dipersepsikan sebagai kekerasan. Padahal justru sebaliknya, hudud adalah penjaga agar tidak terjadi kekerasan dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian kultum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.